Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang logika matematika. Sebagai pendahuluan, hampir semua rumus matematika dan hukum yang berlaku tidak tercipta dengan begitu saja, sehingga diragukan kebenarannya. Biasanya, rumus-rumus dapat dibuktikan berdasarkan definisi-definisi maupun rumus atau hukum lain yang sudah pernah dibuktikan kebenarannya. Ada banyak cara untuk melakukan pembuktian suatu teorema, dan kadang-kadang suatu teorema dapat dibuktikan dengan beberapa cara berbeda. Secara umum, terdapat dua jenis metode pembuktian, yaitu pembuktian langsung ataupun pembuktian tidak langsung. Biasanya pada saat melakukan pembuktian suatu teorema terdapat banyak kesulitan. Bagi yang tidak terbiasa melakukan pembuktian, maka kesulitan biasanya muncul pada langkah pertama, yaitu pada waktu menentukan dari mana pembuktian harus dimulai. Langkah-langkah untuk melakukan pembuktian. Pertama, tulislah teoremanya terlebih dahulu. Yang kedua, tuliskan hipotesa awal atau mana yang pertama kali akan diketahui. Dan apa yang akan dibuktikan biasanya akan terjadi adalah kita melakukan beberapa hal yang yang seharusnya dibuktikan. Tandailah permulaan pembuktian dengan kata bukti sebagai pemisah antara teorema dan pembuktian yang akan dilakukan, sehingga akan membantu untuk tidak menggunakan hal-hal yang seharusnya dibuktikan. Yang keempat, buktikan secara lengkap dan menyeluruh. Yang kelima, pembuktian dengan dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang akan memudahkan kita untuk membaca atau menggunakannya kembali. Petunjuk menggunakan induksi matematika. Pertama, menuliskan variabel dan tipe yang akan digunakan. Sebagai contoh, misalkan X dan Y adalah bilangan bulat positif, atau misalkan X adalah bilangan real lebih besar dari 0. Di situ, penulisan ini mirip dengan deklarasi variabel yang digunakan di source code. Apabila di tengah pembuktian akan menyatakan suatu sifat tertentu, maka tuliskan sifat tersebut dengan jelas. Yang kedua, sebagai contoh ini ya, misalkan ingin dinyatakan bahwa Y adalah bilangan genap, hal ini berarti Y sama dengan 2 kali suatu bilangan bulat. Maka dapat dituliskan, karena Y adalah bilangan bulat, maka Y sama dengan 2 kali X. Ya, sebagai pemisah antara X dengan kali, Bapak tandai dengan bintang ya. Y sama dengan 2 kali X, di mana X adalah bilangan bulat. Ya, seperti itu. Apabila menggunakan sifat-sifat tertentu seperti komutatif, distributif, dan lain-lain, tulislah sifat-sifat tersebut di sebelah kanan atau di sampingnya sebagai penanda. Yang keempat, tandailah akhir suatu pembuktian agar diketahui dengan jelas bahwa apa yang akan dibuktikan jelas terbukti. Sebagai contoh, tulisannya adalah terbukti. Kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi dalam pembuktian. Pertama, mengambil kesimpulan berdasarkan suatu atau beberapa contoh kasus saja. Kadang-kadang suatu teorema terlalu abstrak sehingga sulit ditangkap logikanya. Untuk itu, kadang-kala dilakukan pemberian suatu atau beberapa contoh kasus untuk membantu memahami teorema tersebut. Tetapi, adalah suatu kesalahan apabila menganggap suatu statement tersebut benar dan berlaku umum berdasarkan satu atau beberapa kasus saja. Karena ada banyak statement yang benar dengan hanya mengambil satu atau beberapa kasus, tetapi salah untuk kasus-kasus yang lain. Sebagai contoh, misalkan akan dibuktikan bahwa jumlah dua buah bilangan genap menghasilkan bilangan genap juga. Suatu pembuktian yang salah adalah seperti contoh ini ya. Ambil X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Maka M plus N sama dengan 4 plus 2 sama dengan 6. Jadi jumlah bilangan genap adalah bilangan genap. Mana yang salah? Ya, X ada variabel X sama Y dan variabel M plus N di situ. Itu yang salah pertama. Yang kedua, jumlah bilangan genap adalah bilangan genap. Itu bahasanya kurang baku atau kurang dimengerti. Petunjuk penggunaan induksi matematika. Dalam hal ini, pembuktiannya hanya dengan menilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Belum cukup untuk membuktikan bahwa dua bilangan genap bila dijumlahkan akan menghasilkan bilangan genap. Untuk itu, maka perlu dilakukan
ambil sebarang X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan genap dan X plus Y akan menghasilkan bilangan genap juga. Jadi intinya adalah kita tidak menyebutkan nilai angkanya karena terdapat tak berhingga banyak bilangan genap di situ. Contoh kedua, menggunakan simbol yang sama untuk mempresentasikan dua hal yang berbeda. Contoh, misal X dan Y adalah suatu bilangan ganjil. Maka, menurut definisi bilangan ganjil, Y sama dengan 2K plus 1 dan Y sama dengan 2K plus 1 untuk suatu bilangan bulat K. Ya, hal ini terjadi salah adalah simbol K digunakan ganda untuk keperluan ekspresi yang berbeda. Walaupun di dalam kesimpulan akhir yang benar. Jika K menyatakan hal yang sama, berarti M sama dengan 2K plus 1 sama dengan N. Padahal tidak dinyatakan bahwa M sama dengan N, sehingga sebaiknya dituliskan misal X dan Y adalah suatu bilangan ganjil. Maka menurut definisi bilangan ganjil, M sama dengan 2K1 plus 1 dan N sama dengan 2K2 plus 1 untuk suatu bilangan bulat K1 dan K2. Untuk petunjuk berikutnya, melompat langsung pada kesimpulan. Ini termasuk hal yang salah ya, bukan yang benar. Melompat langsung pada kesimpulan. Pembuktian harus dilakukan tahap demi tahap secara urut tanpa melompat-lompat. Pengurangan langkah akan mengakibatkan bukti menjadi tidak kuat. Sebagai contoh, misalkan X dan Y bilangan genap. Berdasarkan definisi bilangan genap, maka X sama dengan 2M dan Y sama dengan 2N. Untuk suatu bilangan bulat M dan N, maka X plus Y sama dengan 2M plus 2N. Sedemikian hingga X plus Y adalah bilangan genap. Dalam pembuktian di atas, ada satu yang terlewati, yaitu berdasarkan pernyataan X plus Y sama dengan 2M plus 2N. Maka dapat disimpulkan X plus Y adalah bilangan genap. Hal ini tidak jelas sehingga atau yang seharusnya dituliskan bahwa X plus Y sama dengan 2M plus 2N. Jika disederhanakan yaitu 2 dikalikan M plus N. Ini termasuk sifat distributif. Ya, sehingga menurut definisi bilangan genap, maka X plus Y adalah bilangan genap. Itu. Yang keempat, petunjuk yang salah. Menggunakan apa yang akan dibuktikan. Misal, X dan Y adalah bilangan genap. Jika X plus Y adalah bilangan genap, maka X plus Y sama dengan 2M untuk sembarang bilangan bulat M. Kesalahan terletak pada penggunaan asumsi bahwa X plus Y adalah bilangan genap. Padahal itu adalah yang akan dibuktikan. Materi berikutnya yaitu tentang metode pembuktian secara langsung. Dalam hal ini, hal-hal yang diketahui tentang suatu teorema diturunkan secara langsung baik teknik-teknik tertentu sampai tercapai kesimpulan yang diinginkan. Sebagai contoh, pertama, metode pengecekan 1/1. Buktikan bahwa untuk semua bilangan genap X antara 4 sampai 20 dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Sebagai pembuktian, ya, kita buktikan ini dengan melakukan pengecekan 1/1, maka didapatkan 4 sama dengan 2 plus 2, 10 sama dengan 5 plus 5, 16 sama dengan 5 plus 11 dan seterusnya ya. Itu. Pak, maksudnya gimana? Nilai 4 itu dapat dari mana? Dapat dari 2 plus 2. Dengan kata lain, 4 itu sama dengan berapa? Oh, ada yang bilang 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Ada yang tulis 2 plus 2 hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu. 16 dapat dari mana? Berapa tambah berapa? Ya bebas, terserah kalian. 1 tambah 15 bebas. Itu adalah pembuktian secara 1/1. Terlihat bahwa semua bilangan genap N itu adalah X lebih besar dari 4 dan X lebih kecil atau sama dengan 20. Dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dua bilangan prima. Seperti itu. Yang kedua, metode pengecekan secara umum. Buktikan bahwa dua
bilangan genap adalah genap. Sebagai bukti, ambil sembarang X dan Y, di mana X dan Y adalah bilangan genap. Akan dibuktikan bahwa X plus Y adalah bilangan bulat juga. Karena X dan Y adalah bilangan bulat, maka X sama dengan 2M dan Y sama dengan 2M. Untuk bilangan-bilangan bulat, M dan N, sehingga X ditambah Y sama dengan 2M ditambah 2N. Kalau disederhanakan, 2 dikalikan M plus N. Ini termasuk sifat distributif. Sekarang misalkan K sama dengan M plus N. Karena M dan N, maaf Bapak salah tulis di situ ya. Karena M dan N adalah bilangan-bilangan bulat juga, maka K adalah bilangan bulat. Sehingga X plus Y sama dengan 2K. Untuk semua bilangan bulat K berdasarkan untuk semua bilangan bulat K. Berdasarkan definisi bilangan genap, berarti bahwa X plus Y merupakan bilangan bulat karena merupakan hasil kali dua bilangan bulat. Terbukti bahwa jumlah dua bilangan bulat genap adalah bilangan genap juga. Yang ketiga, pembuktian dengan kasus-kasus. Nah, untuk sembarang bilangan real X, buktikan bahwa jika nilai mutlak X lebih besar dari 4, maka X kuadrat sama dengan 16. Sekarang pembuktiannya ya. Maksudnya gimana ini Pak? Ya, nilai mutlak X itu lebih besar dari 4. Nilai akhirnya adalah X kuadrat lebih besar dari 16. Apakah benar nilai mutlak X itu lebih besar dari 4? Yang hasil akhirnya adalah X kuadrat lebih besar dari 16. Ya. Masih ayo diingat-ingat pada waktu kelas 1. Ya. Pembuktiannya, misalkan X adalah bilangan real yang memenuhi nilai mutlak X lebih besar dari 4. Nilai X atau nilai mutlak X lebih besar dari 4. Berarti X lebih besar dari 4 atau X lebih kecil dari min 4. Ya, sebagai pengingat, dulu pada waktu kelas 10 kan nilai mutlak itu ada dua macam, nilai positif sama nilai negatif. Ya, pertama untuk nilai positifnya, X lebih besar dari 4, maka X kuadrat lebih besar 4 kuadrat sama dengan 16. Betul. Jadi yang kedua, X lebih kecil dari min 4, berarti min X lebih besar dari 4. Ya, minnya kita pindah ruaskan sebelah kiri dan tandanya juga akan berubah. Sehingga min X kuadrat lebih besar dari 4 kuadrat atau X kuadrat lebih besar dari 16. Jadi, baik X lebih besar dari 4 maupun X lebih kecil dari min 4, hasil akhirnya adalah X kuadrat lebih besar dari 16. Tuh, ya. Jadi terbukti. Metode pembuktian tak langsung. Dalam metode ini, hal-hal atau fakta yang diketahui tidak digunakan secara langsung untuk menunjuk atau menuju pada kesimpulan. Biasanya bukti dimulai dari hal-hal lain. Pertama, pembuktian dengan kontradiksi. Yang kedua, pembuktian kontraposisi. Bisa kalian baca sendiri di situ ya. Memilih metode pembuktian. Untuk memilih metode mana yang paling tepat dalam pembuktian suatu pernyataan sangatlah sulit karena masing-masing metode memiliki ciri, kemampuan, keindahan, dan kekhususan tersendiri. Untuk membuktikan suatu pernyataan diperlukan suatu feeling ya atau perasaan ya, di mana feeling yang tajam tersebut dapat dicapai dengan melatih atau membiasakan diri dalam membuktikan pernyataan-pernyataan. Semakin sering dilakukan, maka semakin kuat juga feeling yang akan dimiliki. Dengan kata lain, jika kalian memperbanyak latihan soal atau memperbanyak mengerjakan soal, baik matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun sebagainya, semua mata pelajaran, maka feeling tersebut akan semakin kuat di dalam diri kalian. Berikutnya, induksi matematika. Induksi matematika merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan, di mana induksi matematika ini digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara terulang sesuai dengan pola tertentu. Digunakan juga untuk membuktikan pernyataan yang khusus menyangkut bilangan bulat positif.
Sebagai contoh, misalkan Pn adalah pernyataan yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Misal, untuk n sama dengan 6, P6 adalah jumlah bilangan positif dari 1 sampai 6 adalah 6 dikalikan 6 plus 1 dibagi 2. Terlihat bahwa 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sama dengan 21. Atau jika dibuat nilai n-nya yaitu 6 kalikan 7 per 2. N-nya kan tadi diganti 6. Jadi 6 dikalikan 6 plus 1 dibagi 2. 6 yang di luar tetap 6. 6 yang ada di dalam ditambah 1 adalah 7. Jadi terus dibagi 2. Jadi 6 kalikan 7 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 21. Itu berarti terbukti. Ya, itu untuk induksi matematika. Walaupun pengambilan contoh n sama dengan menghasilkan nilai di bawah himpunan kebenaran atau PN, tetapi n sama dengan 6 bukan satu-satunya bilangan bulat positif karena bilangan bulat positif tidak berhingga banyaknya. Sebagai prinsip induksi matematika, misalkan Pn adalah pernyataan bilangan bulat positif dan akan membuktikan bahwa Pn adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan pernyataan ini hanya perlu menunjukkan bahwa ini rumus awalnya ya untuk melakukan pembuktian. P1 adalah benar. Dan yang kedua, untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar dari atau sama dengan 1. Jika Pn benar, maka P dikalikan n plus 1 adalah benar juga. Langkah pertama itu dinamakan basis induksi, sedangkan langkah 2 dinamakan langkah induksi. Sebagai contoh ya. Contoh pertama, tunjukkan bahwa n lebih besar atau sama dengan 1 untuk 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus n sama dengan n kalikan n plus 1 dibagi 2 melalui induksi matematika. Sekarang kita jawab ya. Langkah pertama, kita buktikan bahwa n sama dengan 1. Jadi, atau maka 1 sama dengan, kok bisa 1 Pak itu Pak? Ya, n, rumus awalnya apa? N sama dengan n kalikan n plus 1 dibagi 2. Jadi, nilai n kita ganti 1 ya. Maka, 1 sama dengan 1 dikalikan 1 plus 1 dibagi 2 adalah bernilai benar. Jadi 1 sama dengan 1 dikalikan 1 plus 1 dibagi 2. 1 yang di luar kurung kita turunkan. 1 plus 1 sama dengan 2. Terus dibagi 2. 1 kalikan 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi bernilai atau terbukti n sama dengan 1. Langkah kedua, misalkan n lebih besar atau sama dengan 1. Kita buat pembuktiannya. 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus n sama dengan n kalikan n plus 1 dibagi 2. Ini adalah benar termasuk hipotesis induksi. Maka akan dibuktikan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus n plus 1 sama dengan n plus 1 dikalikan n plus 1 ditambah plus 1 dibagi 2 adalah bersifat benar juga. Sekarang perhatikan pembuktiannya. 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus n plus 1 sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus n plus 1 sama dengan n kalikan n plus 1 dibagi 2 ditambah n plus 1 sama dengan n kuadrat plus n dibagi 2 plus 2n plus 2 bagi 2 sama dengan n kuadrat plus 3n plus 2 dibagi 2 sama dengan n plus 1 dikalikan n plus 2 dibagi 2 sama dengan n plus 1 dikalikan n plus 1 plus 1 dibagi 2. Karena langkah 1 dan langkah kedua telah terbukti benar, maka untuk semua bilangan positif n itu adalah terbukti. Contoh kedua, buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Ya, kita jawab ya. Langkah pertama sama seperti yang tadi. Buktikan bahwa n sama dengan 1. N-nya kita ganti angka 1. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Dapat dari mana kuadrat Pak? Lihat contoh soal di atas. Ya, soalnya. Buktikan bahwa jumlah n bilangan
atau buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Jadi n itu kita ganti angka 1. Apakah benar nilai akhirnya adalah 1? Kita buktikan. 1 kuadrat sama dengan 1. Betul kan? Langkah kedua, misalkan n lebih besar atau sama dengan 1. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2 n min 1 sama dengan n kuadrat. Ini adalah benar. Maka dapat dibuktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2 n min 1 plus 2 kalikan n plus 1 dikurangi 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Atau 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2 n min 1 plus 2 n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat adalah bersifat benar juga. Sekarang pembuktiannya ya. 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2n min 1 plus 2n plus 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus seterusnya plus 2n min 1 plus 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1 sama dengan n plus 1 kuadrat. Ya, itu bernilai benar. Ya, untuk ketiga silakan kalian bisa baca sendiri di rumah ya, bisa kalian pahami sendiri. Contoh nomor 4 juga sama, silakan kalian baca sendiri. Nanti kalian pahami pembuktiannya, langkah-langkahnya. Contoh kelima juga sama, silakan pahami, buktikan sendiri, coba sendiri di rumahnya. Sebagai soal latihan, silakan kerjakan soal-soal yang ada di layar ini. Buktikan. Coba satu saja tidak apa-apa, tidak usah semua. Satu orang boleh satu. Kerjakan semua juga alhamdulillah. Bagaimanakah nilainya? Nilainya adalah sama. Jika kalian mengerjakan satu, nilainya cuma separuh. Jika jika kerjakan satu, nilainya adalah penuh. Jika kerjakan tiga-tiganya, maka akan lebih penuh lagi. Seperti itu. Demikian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.